Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Kita belajar lagi pelajaran agama. Dan Pak juga percaya bahwa anak-anak sudah memulainya dengan berdoa. Anak yang terkasih, pada hari ini kita memasuki materi baru yang berjudul Mukjizat-Mukjizat Yesus. Kemarin kita sudah sempat membaca tentang mukjizat yang diberikan oleh Yohanes Paulus II. Dan apa sih mukjizat? Mukjizat itu secara sederhana itu adalah sesuatu yang dimiliki atau hal yang terjadi di luar kemampuan manusia. Ya. Dalam hal ini mukjizat itu seringkali kita dengar orang bisa menyembuhkan penyakit, misalnya penyakit yang sungguh berat tiba-tiba disembuhkan. Itu suatu mukjizat yang luar biasa. Ya. Nah, mukjizat bisa dipahami bahwa seseorang ini memiliki pengalaman suatu peristiwa yang luar biasa, di mana peristiwa itu sungguh keluar dari nalar manusia. Jadi peristiwa yang saya ini sudah tidak bisa apa-apa, tetapi Tuhan mampukan untuk hidup saya. Nah, itu adalah suatu mukjizat. Pada hari ini pula, anak-anak yang terkasih, Pak Erik akan membacakan atau menceritakan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Nah, di sini kelihatannya ceritanya biasa-biasa saja, tetapi ada makna yang mendalam. Ya, seperti ini ceritanya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka dan mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Anak yang terkasih, dalam kisah tadi, Yesus ini memberikan penyembuhan kepada hamba seorang perwira tersebut. Yesus ini berniat untuk apa? Untuk datang ke tempat perwira tersebut, melihat keadaan, mengunjunginya, memberikan perhatian. Tetapi hamba perwira ini justru sebaliknya, berbeda dengan orang-orang yang sudah dijumpai oleh Yesus. Hamba perwira ini merasa tidak layak dijumpai atau dikunjungi Yesus. Ia merasa bahwa saya ini orang berdosa, tidak layak Yesus datang kepada saya. Yesus yang Sang Mesias, Yesus orang yang sungguh suci. Sang perwira ini ingin Yesus hanya bersabda saja, dan seorang perwira ini akan mengerjakan apapun yang disabdakan oleh Yesus. Menarik anak-anak terkasih. Hal ini menunjukkan bahwa iman yang dimiliki oleh seorang perwira ini sangat-sangat dalam. Seorang perwira ini tidak menuntut untuk pembuktian bahwa Yesus harus membuktikan ini dan itu baru saya percaya. Tetapi sang perwira ini sungguh percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus ini akan terbukti, apa yang dikatakan Yesus ini akan terlaksana. Kepercayaan secara total dengan apa yang dikatakan Yesus, sehingga itu merupakan ungkapan iman yang sangat mendalam.
Anak terkasih, karena iman dan kepercayaan itulah Yesus sungguh salut dan menyembuhkan hamba seorang perwira. Sehingga anak terkasih, kita setidaknya harus memiliki iman yang dalam supaya kita mampu mengerti tentang Yesus, kita mampu mengimani Yesus secara total. Bagi anak terkasih, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, dan nanti akan Pak Erik memberikan tugas atau soal agar anak bisa mengerjakan dengan baik, dan semoga kisah mukjizat ini mampu menumbuhkan iman kita secara lebih dalam. Tuhan memberkati. Amin.